Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi dengan saya Bapak Heri Rofiandi. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis pekerjaan pembubutan dengan mesin bubut. Jadi mesin bubut itu bisa digunakan untuk mengerjakan materi apa saja. Jadi di sini kita akan mempelajari itu semua. Nah, yang pertama, jenis pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan oleh mesin bubut? Yaitu yang pertama yaitu membubut muka atau facing, yang dinamakan dengan facing atau membubut muka ya. Jadi membubut muka merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja. Jadi sisi tepi sini. Jadi permukaan yang paling pinggir atau permukaan yang paling depan. Nah, jadi pekerjaan ini itu dilakukan di awal pekerjaan mesin bubut. Fungsinya yaitu untuk membuat benda kerja simetris atau rata. Jadi kalau misalkan dia membubut yang sebelah bagian sini, bagian samping, maka benda kerja akan silindris atau menjadi lingkaran. Kalau dia membubut bagian depan atau muka, berarti benda kerja yang diinginkan akan menjadi rata. Nah, itu adalah fungsi dari facing. Ini pekerjaan ini dilakukan di awal pekerjaan pembubutan. Seperti itu. Terus pekerjaan yang kedua yaitu membubut lurus atau rata. Nah, jadi membubut lurus atau rata ini jenis pekerjaan pembubutan benda kerja yang dilakukan sepanjang garis sumbunya. Jadi garis sumbu itu ini. Garis sumbu itu garis tengah lingkaran atau garis tengah benda kerja. Jadi pekerjaan pembubutan rata atau lurus itu dari sisi kanan ke sisi kiri atau F ini. Jadi dilakukan dari sisi tepi kanan menyayat benda kerja sampai ke ukuran yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia pisaunya dari sini, dia berjalan ke kiri atau berjalan ke arah cekam. Nah, ini yang dinamakan pembubutan lurus. Yang selanjutnya yaitu pembubutan alur. Nah, yang dimaksud pembubutan alur yaitu proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah atau lebar kedalaman tertentu pada benda kerja. Secara gampangnya yaitu membuat istilahnya got. Kalau kalian paham sistem pejalan itu got. Nah, jadi ini namanya alur atau got. Nah, ini pahatnya berbentuk tirus atau kok tirus ya, berbentuk miring. Jadi di ujungnya dia lebih kecil dan di ujung dia lebih besar, di pangkalnya dia lebih kecil. Nah, kenapa demikian? Ini memudahkan supaya ketika pahat ini maju atau ke depan, jadi di sebelah belakang atau di agak ke belakang dari ujung ini mempunyai rongga supaya tidak bertabrakan atau tidak menyayat benda kerja yang sudah tersayat di bagian depan. Nah, itu fungsi kenapa pahat alur itu berbentuk tidak kotak lah, tidak persegi panjang, namun sedikit tirus. Nah, itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya memotong benda kerja. Nah, memotong benda kerja ini sama prinsipnya dengan membubut tirus, membubut alur. Kalau membubut alur tadi dia hanya sebagian, tidak sampai ke titik sumbu, atau misalkan hanya beberapa bagian dari diameter yang diinginkan. Tapi kalau memotong dia sampai ke titik sumbu. Jadi dia membuat alur sampai ke titik sumbu, sampai benda kerja ini nanti terpisah antara benda kerja yang dicekam dengan benda kerja yang paling ujung ini terpisah. Jadi di antara pisau alur ini terdapat rongga yang besar untuk memisahkan benda kerja yang belakang dengan benda kerja yang depan. Prinsipnya sama dengan pahat alur dan pahatnya pun hampir sama dengan pahat alur. Nah, kemudian selanjutnya proses mengebor atau drilling. Nah, mengebor ini sendiri sudah sering kita jumpai di kehidupan rumah tangga kalian atau di sekitar rumah. Biasanya pak tukang ngebor kayu, ya kan, mengebor kayu, bornya yang berputar. Bornya yang berputar, benda kerjanya yang diam. Terus maka terciptalah sebuah lubang. Tapi kalau di mesin bubut ini terbalik, yaitu mata bornya yang diam,
tapi benda kerjanya yang berputar. Sama prinsipnya, yaitu pisau dan benda kerja saling bergesekan sehingga terjadi sayatan. Cuman bedanya di sini, kalau di bor pada umumnya bornya yang berputar, benda kerja yang diam. Tapi kalau di sini dia bornya yang diam, benda kerjanya yang berputar. Karena apa? Karena bornya nancap di kepala lepas yang diam. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi nanti dalam proses pengeboran ini kita memutar tuas atau handle di kepala lepas. Jadi kita putar ke kanan untuk maju dan ke kiri untuk mundur. Nah, pergerakannya dari dari belakang ke depan atau dari kanan ke kiri. Ini tanda F ini. Dia ke depan sampai melubangi benda kerja dengan sesuai ukuran yang diinginkan. Jadi seperti itu. Bisa tembus, bisa tidak, seperti ini. Nah, ini gambaran dari proses drilling atau ngebor pada mesin bubut. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan pembubutan diameter dalam. Nah, diameter dalam, nah ini contohnya yaitu meratakan atau sama halnya prinsipnya dengan membubut rata. Membubut rata yang depan tadi. Yang ini membubut rata. Kalau ini kan dia membubut rata tapi bagian luar, sisi luarnya yang dibubut, sisi dalamnya dia tetap pejal atau istilahnya buntu. Tapi kalau di sini dia membubut rata diameter dalam. Jadi dia diameter dalamnya yang dibubut. Jadi pisau tadi masuk di dalam lubang yang sudah dibor. Jadi misalkan ini sudah dibor, kan terjadi sebuah lubang. Nah, pisaunya tadi masuk di dalam lubang sini. Masuk di dalam lubang benda kerja untuk melebarkan diameter benda kerja. Bisa juga untuk memperdalam ukuran diameter benda kerja. Nah, jadi ini prinsip dari diameter dalam. Pada dasarnya sama dengan membubut rata. Namun yang dibubut adalah bagian dalam benda kerja. Kenapa kok tidak menggunakan bor? Nah, biasanya proses ini dilakukan ketika tidak ada mata bor yang istilahnya besar atau diameter maksimal mata bor misalnya 20 gitu ya, atau 2 cm, 20 mili. Nah, tapi lubang yang dikehendaki 30 mili. Nah, jadi kan masih kurang besar itu. Nah, makanya prosesnya dibor dulu 20 mili, baru selanjutnya dibubut dalam sampai ukuran 30 mili. Itu dari tujuan atau fungsi dari pembubutan diameter dalam. Nah, selanjutnya mengkartel atau knurling. Nah, kalian biasanya kalau pada proses ini benda kerja yang dihasilkan itu biasanya kalau kalian suka modif-modif motor itu di postep sepeda motor kalau zaman dulu ya, di postep sepeda motor. Kalau nggak seperti itu di stang setir di bagian kiri, biasanya bagian kiri dan kanan, di ujungnya itu dibuat kasar. Nah, fungsinya supaya karet stang itu bisa nempel dengan kuat. Kalau di postep tujuannya supaya kaki tidak terpleset atau licin. Isinya membuat membuat motif kasar lah pada benda kerja, tapi bermotif, bukan sembarangan. Nah, pisaunya seperti ini. Ada 2 mata pisau, atas dan bawah. Dia didekatkan kepada benda kerja, kemudian eretan melintang atau eretan tengah yang nomor 2 itu digerakkan maju, diputar ke kanan atau maju sesuai pergerakan yang ingin dikartel. Nah, untuk lebarnya kita bisa menggunakan eretan atas atau menggunakan eretan bawah, eretan yang memanjang itu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia benda kerja berputar, dia pisaunya di sini, dia menekan benda kerja. Nah, nanti benda kerja berputar, pisau ini pun juga akan ikut berputar sesuai putaran dari benda kerja. Nah, lama kelamaan dengan kita memutar tuas eretan memanjang, eretan tengah atau eretan melintang, itu nanti akan membuat tekanan sehingga benda kerja ini tertekan oleh pisau dan membentuk sebuah profil atau membentuk sebuah istilahnya profil kasar pada benda kerja itu. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Nah, kemudian membubut profil. Membubut profil ini jenis pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan berbagai macam bentuk profil produk. Nah, proses pembuatan dapat dilakukan secara manual
dengan menggerakkan eretan secara bersamaan. Jadi eretan bawah yang paling besar, eretan memanjang itu digerakkan dengan eretan melintang, eretan yang tengah atau yang nomor 2. Jadi itu digerakkan bersama-sama. Bisa lebih cepat yang paling bawah, yang atas lambat, atau yang atas lebih cepat, yang bawah lambat, tergantung profil yang kita inginkan. Jadi misalkan profil seperti ini, berarti pergerakannya adalah eretan yang melintang atau maju mundur dia lambat, tapi eretan memanjangnya dia agak cepat. Jadi profilnya berbentuk seperti ini. Tapi kalau yang bujel seperti ini, itu biasanya eretan melintangnya yang diputar secara cepat, eretan memanjangnya yang lambat. Nah, ini biasanya kita menyesuaikan atau melakukannya dengan feeling atau insting. Karena tidak ada alat otomatis yang bisa menggerakkan keduanya secara bersamaan, kecuali pada mesin bubut CNC itu bisa secara bersamaan. Tapi kalau dalam bubut konvensional dilakukan secara manual. Nah, yang terakhir yaitu membubut ulir atau membuat ulir. Ulir sendiri itu kalau kita pada kehidupan sehari-hari itu bilangnya drat. Nah, drat. Jadi ulir itu sama dengan drat. Nah, proses pembuatannya itu menggunakan mesin bubut seperti ini. Jadi benda kerja berputar. Kemudian pisaunya itu berbentuk lancip atau segitiga. Sesuai dengan, tapi ada sudutnya ya. Jadi ulir itu ada sudutnya. Whitworth itu sudutnya 55, kalau metrik itu sudutnya 60. Nanti kalian pelajari nanti. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Nah, pisaunya seperti ini. Pisaunya itu seperti ini. Nah, pisaunya itu seperti ini. Pisaunya seperti ini. Nanti profil yang dihasilkan seperti ini. Ya, seperti drat. Ya, drat ini dratnya. Jadi proses awalnya benda kerja itu di facing, diratakan dulu, kemudian dibubut rata sampai diameter yang diinginkan. Nah, setelah itu pisaunya diganti pisau ulir, ada khusus, bukan pisau biasa ya, pisau ulir. Dan nanti prosesnya kita menggerakkan secara otomatis, tidak bisa manual ya, karena ini harus otomatis dan putarannya pun harus lambat, tidak boleh putaran cepat. Jadi perbandingan putaran ini dengan perbandingan gerakan otomatis eretan, perbandingan putaran cekam atau putaran benda kerja dengan pergerakan eretan ini diatur sesuai dengan ukuran alur atau ukuran ulir yang kita inginkan. Nanti rumusnya ada, kita pelajari. Nah, jadi seperti ini prosesnya nanti. Ya. Jadi itulah tadi macam-macam ada lagi yaitu membubut tirus. Membubut tirus ini yang terakhir ya. Membubut tirus itu membuat benda kerja yang silindris atau yang lingkaran, yang pada awalnya itu seperti ini contohnya. Diameter depan dengan diameter belakang dia sama, itu menjadi kerucut. Kerucut itu seperti topi ulang tahun. Nah, seperti topi ulang tahun. Kalau enggak gitu seperti wadah contongnya kacang gitu ya. Yang ujung kecil, yang buat wadah itu besar. Nah, jadi seperti ini. Yang awalnya silindris atau lingkaran, diameter depan dan belakang sama, itu menjadi diameter depannya kecil, diameter belakangnya besar atau tetap. Nah, ini yang dinamakan pembubutan tirus. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu merupakan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di mesin bubut. Bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, nanti bisa dikerjakan tugasnya dan segera dikumpulkan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung kecepatan putar yang ada pada mesin bubut. Jadi bagaimana menentukan putaran mesin bubut untuk melakukan proses pekerjaan benda kerja itu. Nah, demikian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang paham bisa ditanyakan langsung melalui grup atau bisa chat pribadi di nomor saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan selalu semangat belajar di rumah.
Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar, dan selalu melindungi diri dari lingkungan sekitar. Selalu jaga jarak. Terima kasih.